Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di halaman klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pontianak atau yang mewakili Bapak Ismail Abdurrahman, MSI. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Bapak Dr. Samsul Hidayat, MAG. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak Bapak Musa. Yang terhormat Kepala Dinas Kantor Kementerian Agama Bapak Haji Ruslan SAG MAG MA. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Saptiko. Yang terhormat Kepala Puskesmas Ali Anyang atau yang mewakili. Yang terhormat BPH Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kitamura. Yang terhormat pimpinan Majelis Lembaga PDM Sekota Pontianak. Yang terhormat pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Sekota Pontianak. Yang terhormat pimpinan Ortom Muhammadiyah Kota Pontianak. Dan kami hormati warga dan simpatisan Muhammadiyah Kota Pontianak. Dan yang saya banggakan seluruh karyawan klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Pertama-tama, atas nama panitia dan keluarga besar dari klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara tasyakuran milad yang ke-20 sekaligus silaturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah. Yang juga dalam 20 tahun, klinik bukanlah waktu yang singkat dalam menjalankan suatu pelayanan di bidang kesehatan. Dan sejak awal berdirinya klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura, kami terus berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, amanah, dan berlandaskan nilai-nilai Islam serta semangat dakwah Muhammadiyah. Milad ini juga bukan hanyalah sebagai bentuk syukur kita atas perjalanan panjang yang penuh perjuangan, tantangan, dan keberkahan. Dan dalam kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pasien, keluarga, warga Muhammadiyah, pemerintah Kota Pontianak, dan mitra kerja yang telah menjadi bagian perjalanan selama kurang lebih 20 tahun. Dukungan dan kepercayaan telah menjadikan motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kita juga perlu bersyukur karena momen ini bersamaan dengan suasana Idul Fitri yang menjadi waktu yang terbaik dan saling memaafkan untuk mempererat tali persaudaraan. Maka untuk itu saya perwakilan dari klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan momen ini semangat dalam memberikan manfaat kepada umat semakin kuat
dan sinergi antar elemen terus terjalin dan pelayanan kita semakin unggul, profesional, dan penuh keberkahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak kepada yang terhormat Ayahanda Dr. Handes Haji Musa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama di halaman atau di parkiran Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang baru kita menyelesaikan salah satu ibadah makdah, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang terbaik di sisinya, dan kita rangkaikan acara kita dengan milad Perserikatan Muhammadiyah atau Klinik PKU Muhammadiyah dan acara pengajian atau silaturahmi Ramadan yang pagi hari ini kita laksanakan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pontianak, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, Bapak Ismail Abdurrahman SH.MH. Saya mohon maaf kalau nyebutkan nama orang ini, mau hati-hati karena gelar dan pangkat ini kadang-kadang kita banyak nggak paham. Jadi yang betul itu Haji Ismail Abdurrahman SH.MH, itu ya Pak Ismail ya, kok salah gitu nanti. Yang beliau mewakili Pak Wali Kota Pontianak, yang Pak Wali mungkin tidak bisa hadir bersama kita. Yang juga kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Kota Pontianak Kalimantan Barat, yang pada pagi hari ini cukup ramai hadir bersama-sama kita, yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang menyertai kebersamaan kita pada pagi hari ini. Yang juga kami hormati pimpinan dan pengurus daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, yang juga hadir bersama kita pada pagi hari ini, yang kita memulai kegiatan bersama-sama. Semua unsur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik Aisyah Wilayah, Aisyah Kabupaten Kota Pontianak, pimpinan cabang, pimpinan ranting, ya, Ortom, lembaga dan amal usaha, perserikatan, wabil khusus yang juga hadir bersama kita, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yang beliau ini cukup rajin dalam kegiatan-kegiatan kita untuk bersama dengan Perserikatan Muhammadiyah. Yang juga alhamdulillah kita dihadiri oleh Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak. Makasih Pak Rektor. Kebetulan Pak Rektor ini juga menjadi salah satu anggota pengurus BPH Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bersama-sama kita bisa lebih mensinergikan dan memperkuat lagi kegiatan kita. Dan yang juga kami
hormati dan banggakan seluruh unsur pimpinan di PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak, mulai dari manajemen sampai staf dan karyawan yang juga hadir pada kesempatan pagi ini. Bapak Ibu sekalian para jemaah pengajian yang hadir bersama-sama di Ahad pagi ini, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada pagi hari ini kita juga menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak yang alhamdulillah tadi sudah hadir bersama kita, Pak Haji Ruslan. Monggo Pak. Nah, beliau ini selain sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, yang juga beliau akan memberikan tausiah kita pada pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat. Tadi terburu-buru ke belakang, rupanya sempat operasi sebentar kakinya. Jadi nggak tahu ada gangguan kesehatan di luka ya. Jadi pas ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama atas pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya berkenaan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini karena keterbatasan ruang dan tempat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi tujuan dari kita adalah bagaimana kita menghadirkan dan menginformasikan serta mengajak Bapak Ibu hadir di sini untuk melihat secara bersama-sama tentang keberadaan klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak yang menjadi kebanggaan kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Klinik PKU Muhammadiyah Kota Pontianak. Kegiatan kita ini di samping kita silaturahmi milad yang ke-20 PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak, juga kita rangkaikan dengan kegiatan silaturahmi Syawal yang tahun ini tahun 1446 Hijriah kita mulai di sini, dan mudah-mudahan nanti untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sama memahami bahwa kegiatan atau amal usaha Muhammadiyah yang paling banyak melekat di hati masyarakat kita kan biasanya dua. Satu bidang kesehatan, dua di bidang pendidikan. Nah, itu yang paling familiar. Jadi kalau bicara pendidikan orang sudah paham, Muhammadiyah lah is the best-nya, kira-kira seperti itu. Ya, dengan sekian ratus perguruan tinggi, sekian ribu sekolah menengah, sekian banyak PAUD, TK dan lain sebagainya, termasuk amal usaha lain. Yang kedua di bidang kesehatan yang juga banyak yang kita ketahui, banyak yang kita ikuti, dan banyak kita dengar keberadaan Muhammadiyah di mana-mana selalu menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari dalam kegiatan silaturahmi ini kami menghadirkan kegiatan kita di sini agar warga Perserikatan dan warga Muhammadiyah di Kalimantan Barat ini maupun di Kota Pontianak bisa paham, bisa tahu, bisa mengerti tentang keberadaan PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak ini, agar kita semua keluarga kita, kerabat kita bisa memanfaatkan layanan yang dipunyai oleh klinik PKU Muhammadiyah Kitamura ini, yang insya Allah kita sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, oleh karena itulah maka harapan kita akan mudah mendapatkan akses dan layanan di klinik PKU Muhammadiyah Kitamura ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus tentu kita sangat mengharapkan dari dukungan pemerintah daerah Kota Pontianak yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah yang luar biasa. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Ismail, karena Pak Ismail ini yang juga tahu persis perkembangan klinik ini, karena status klinik kita ini dulunya
adalah hibah tanah atau lahannya dari pemerintah Kota Pontianak. Nah, maka kami atau saat ini dalam proses kepengurusan kita juga sedang memohon tambahan lahan yang ada di belakang klinik, yang insya Allah Pak Wali Kota sudah menjanjikan akan memberikan tambahan hibah lahan kita yang di belakang yang masih ada ditempati oleh sekolah. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pesan kami nanti ke Pak Ismail untuk disampaikan ke Pak Wali. Mudah-mudahan dalam periode kepemimpinan beliau selaku wali kota yang kedua ini, realisasi hibah lahan kita yang berada di belakang ini bisa kita dapatkan sehingga kita bisa memperluas akses layanan. Nah, insya Allah infrastruktur kita kalau sudah ditambah dengan lahan yang ada di belakang, kita sudah siapkan 4 lantai untuk pembangunan ruang baru, ya, baik untuk rawat inap dan layanan-layanan yang lainnya. Dan kita juga akan memperluas, tapi tergantung kepada kemampuan dan keinginan kita bersama, bahwa di sebelah ini kita ada rumah juga yang oleh yang punyanya mau dijual atau mau dilepaskan, ya, yang harganya bisa dikatakan mahal tapi juga bisa tidak, tergantung keinginan kita bersama. Sehingga kalau itu juga bisa kita dapatkan, maka keberadaan klinik PKU Muhammadiyah ini bisa menjadi lebih luas, lebih besar, dan lebih banyak layanan yang bisa kita berikan. Nah, itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita sangat berharap sekali lagi dukungan dari masyarakat Kota Pontianak, khususnya warga Perserikatan, untuk sama-sama kita membesarkan amal usaha kita. Di samping amal-amal usaha kita yang lainnya, baik yang di Kota Baru, yang di Gang Merak, yang di Al-Ma'un Center, yang di Darul Hasan, kemudian yang di Darul Hikmah yang di utara. Nah, kita banyak amal-amal usaha yang perlu kita tumbuh kembangkan bersama untuk di masa yang akan datangnya. Kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami juga mohon perkenan Bapak Wali Kota untuk menyampaikan arahan dan sambutannya, dan sekaligus kita mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Ruslan SAG MAG, untuk memberikan tausiah kepada kita bersama. Atas perkenan dan perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Nasrul minallah wa punun kari wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Selanjutnya, sambutan oleh Wali Kota Pontianak, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pontianak, kepada yang kami hormati Bapak Ismail Abdurrahman MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat. Ini ada beberapa anggota pleno yang hadir pada pagi hari ini. Ya, Pak Dr. Ihsanuddin, Pak Samsul Hidayat, ya, Pak Yusuf.
Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak beserta seluruh anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak yang saya hormati, segenap pengurus klinik Kitamora, hadir juga bersama kita ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Tadinya saya tiba di sini melihat ada Kepala Dinas Kesehatan, saya minta Pak Kadis Kesehatan aja yang mewakili wali kota, tapi beliau tak mau karena disposisinya ke Pak Ismail katanya. Karena ya dari kemarin ini mulai batuk-batuk jadi sulit untuk bicara sebetulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah pengajian yang saya muliakan. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak. Sedianya beliau yang akan hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Namun karena beliau sudah menyanggupi untuk menjadi saksi nikah, gitu kan. Jadi kan nikah kan tak mungkin pula mau diundur gitu kan. Jadi karena sudah disanggupi sejak lama, katanya nggak enak juga. Jadi diwakilkan kepada saya untuk menghadiri dan menyampaikan sambutan pada pertemuan ini. Untuk itu sekali lagi beliau menyampaikan salam, permohonan maaf, sekaligus juga dalam rangka Idul Fitri ini ya, beliau minta disampaikan ya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kepada seluruh jemaah pengajian Muhammadiyah ya, beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga beliau menyampaikan selamat kepada klinik Kitamura Muhammadiyah ya, yang telah beroperasi selama 20 tahun ya, memberikan sumbangsihnya di bidang kesehatan kepada warga Kota Pontianak khususnya gitu kan. Dan beliau menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap pengurus dan jajaran klinik Kitamura Pontianak. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kebetulan kami juga selaku kader Muhammadiyah yang diberi amanah di jajaran pemerintah Kota Pontianak, ya tentu saja bersama Pak Dr. Saptiko ya, terus mendukung ya, menyampaikan kepada pimpinan maupun melalui DPRD Kota Pontianak untuk perluasan klinik Kitamura ini. Ya, sudah ada beberapa kali pertemuan ya Pak Saptiko. Ya, tadi terakhir informasi dari Pak Saptiko menunggu regrouping sekolah di belakang. Ya, mudah-mudahan dengan regrouping ini nanti ada sebagian lahan yang bisa diserahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah atau klinik Kitamura untuk perluasan klinik ini. Karena memang ruang rawat inapnya Pak Saptiko memang terbatas sekali gitu kan. Kemudian tadi saya juga bincang-bincang dengan Pak Musa dulu pada saat saya sebagai Ketua Majelis Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Waktu itu ada wacana bahwa klinik ini juga sekaligus menjadi sekretariat PDM pada waktu itu. Ya. Nah, waktu itu saya ingat itu mengurus IMB-nya itu harus melampirkan sertifikat, dan sertifikatnya itu statusnya masih hak guna pakai.
Ya saya nggak tahu apakah setelah itu ada perubahan lagi status hak guna pakai itu. Kalau seandainya itu statusnya masih hak guna pakai, ya mumpung masih Pak Edi Kamtono ini wali kotanya gitu kan, atau secara teknis bagaimana nanti dengan BPN, mungkin perlu diurus ini anunya status hak guna pakai ini. Ya memang status hak guna pakai itu kalau dimanfaatkan untuk kepentingan sosial kan itu tetap terus bisa berlanjut. Tetapi kan aset tanah kan bukan hak milik Muhammadiyah gitu kan. Nah, ini yang saya tahu gitu. Mudah-mudahan sudah berubah status hak guna pakai ini gitu kan. Ya seandainya masih belum, jadi harus ada upaya juga dari kita untuk merubah status hak guna pakai tadi itu gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita semuanya tahu bahwa Bapak Edi Rusdi Kamtono dan Bapak Bahasan itu baru dilantik kembali di periode kedua ini, tepatnya tanggal 20 Februari yang lalu gitu kan. Di mana visi Kota Pontianak di bawah kepemimpinan Bapak Edi Rusdi Kamtono ini adalah Pontianak maju sejahtera, berwawasan lingkungan dan harmonis, ya. Humanis ya, dan humanis. Jadi beliau berpesan mohon dukungan semua pihak, termasuk dari pengurus dan kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah, ya, untuk mendukung suksesnya atau tercapainya visi misi Kota Pontianak ini. Ya, di bidang apapun kita berkiprah, gitu kan. Semoga kita bisa mendukung terwujudnya visi misi Kota Pontianak ini, terutama kalau dari Persyarikatan Muhammadiyah ini upaya-upaya untuk meningkatkan IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusia, meningkatkan derajat kesehatan, ya, pendidikan dan pembinaan keumatan lainnya gitu kan. Ya, inilah harapan beliau kepada kita jemaah Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga dapat memberikan sumbangsih yang positif untuk mendukung tercapainya visi misi Bapak Wali Kota Pontianak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terlepas dari kapasitas mewakili beliau, kebetulan saya ini juga diberi amanah menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Ya, sejak menjadi kepala dinas kami juga terus melakukan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah, khususnya pusat karir, ya, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kebetulan di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada program bursa kerja khusus namanya. Jadi pusat karir UMP itu sudah memperoleh tanda daftar BKK itu, bursa kerja khusus itu. Dan sudah 3 tahun berturut-turut ini kita lakukan kegiatan bimbingan karir, pelatihan vokasi, dan bursa kerja atau job fair di Universitas Muhammadiyah Pontianak ini. Ya, ini secara tidak langsung kan merupakan Pak Samsul Hidayat, promosi bagi UMP gitu kan. Artinya Universitas Muhammadiyah Pontianak ya secara akademisi menyiapkan para anak didiknya, peserta didiknya, tetapi juga bagi orang tua kan melihat ini bahwa UMP juga perhatian terhadap bagaimana menempatkan alumni ini ke dunia industri atau dunia kerja gitu kan. Ya, kami berharap dengan adanya kami di jajaran pemerintah ini bisa memberikan sumbangsih
kemajuan Perserikatan Muhammadiyah di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Saya kira ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat milad yang ke-20 kepada Klinik Kitamura Muhammadiyah Pontianak, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, sudilah kiranya untuk membukakan maaf kepada kami. Nasrum minallahi wa fathun qarib, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak kepada yang terhormat Bapak Haji Ruslan SAG MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ismail Abdurrahman. Yang saya hormati Ketua PDM Kota Pontianak Bapak Haji Musa, semoga Allah sehatkan beliau. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Muhammad Hidayat, Samsul Hidayat. Nah, ini diubah namanya. Kemudian pimpinan Kitamura Pontianak, kemudian jamaah semua, Bapak Ibu yang saya banggakan. Yang pertama tentu saya mohon maaf, saya ceramah digantikan oleh sahabat saya Pak Roni. Saya cukup sambutan saja. Kemudian saya kenal nih, ada sahabat saya dekat rumah saya, Ustadz Abdul Hamid. Nah, itu depan saya tuh. Dulu tetangga saya dulu. Kemudian ada Bapak Ismail Sailillah. Beliau ini satu grup. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada kita semua, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita Bapak Ibu? Doa kita adalah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan Sya'ban sering kita baca, barik lana Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi doa kita sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di bulan suci Ramadan, dan semoga kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu atas nama Kantor Kemenak Kota Pontianak mengucapkan apresiasi luar biasa kepada sahabat kawan-kawan dari Kitamura, khususnya PDM Kota Pontianak yang sudah melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Ini milad yang ke-20, insyaallah milad berkah. Dan semoga nanti Pak Wali sesuai dengan janjinya lewat Bapak Ismail Abdurrahman disampaikan akan menghibahkan tanah ini kan. Nah, semoga ini menjadi lebih besar khidmat kita kepada Kota Pontianak. Yang ketiga, biar poin nih Pak. Yang ketiga saya ingin sampaikan di kesempatan yang mulia ini, tahun ini terakhir Pak Samsul Hidayat Kemenak melakukan melayani Bapak Ibu untuk naik dan berangkat haji. Insya Allah tahun depan sudah diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umroh. Sekarang masih badan, tapi insya Allah ke depan akan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Yang tak kalah penting adalah yang menjadi tim tank atau orang-orang hebat di atas adalah orang-orang Muhammadiyah. Nah, itu ada Bapak Dandil Anzar. Insya Allah mudah-mudahan ke depan haji kita tetap kokoh, tetap hebat, melayani tetap baik. Tapi terkait dengan pelaksanaan Pak Samsul kita belum tahu. Boleh jadi juga Kemenak menerima yang melaksanakan, memperjalankan adalah pemberangkatan di luar negeri adalah BP Haji atau Kementerian Haji dan Umrah. Oleh karena itu
Saya juga bersyukur kawan-kawan di KBIHU Muhammadiyah insya Allah tahun ini berangkat untuk mendampingi jamaah yang jumlahnya 135. Nah, kemarin saya was-was juga dapat nih kawan-kawan 135 nih. Ternyata lewat Ustadz Hermanto dan Ustadz Basuki dapat 135. Alhamdulillah berarti KBIHU Muhammadiyah bisa mendampingi jamaahnya di kota Mekah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang terakhir atas nama kantor Kemenak Kota mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat MAG. Disilakan. Banyak benar sambutannya nih Pak ya. Sampai 5 ya. Jadi saya juga tidak akan berpanjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak Bapak Dr. Handes Haji Musa, yang kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak Bapak Haji Ruslan SAG MA. Beliau bukan siapa-siapa Pak, pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di Kayong Utara. Jadi termasuk kader kita juga, walaupun kalau di Kemenak harus pandai-pandai ya. Nah. Cuma beliau lupa tadi ngucap wallahul muwaffiq ya. Nggak apa-apa Pak, kita udah maklum. Yang kita hormati dan muliakan Wali Kota Pontianak yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Dr. Handes Ismail Abdurrahman SHMH, dan yang kita banggakan Ketua Klinik Kitamura Muhammadiyah Kota Pontianak Abangda kita Adi Kurniawan Eskep Nurse CWDC, begitu ya Bang ya? Singkatannya apa? C. Dia pun lupa ya, apalagi saya. Para pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, kota dan wilayah, para simpatisan, pengelola amal usaha, majelis, dan semua yang hadir pada hari ini. Dan yang tidak lupa saya cintai penceramah kita hari ini, rupanya ini mahasiswa saya. Jadi kalau materi yang beliau sampaikan itu sebenarnya karena sudah pernah saya ajari dulu. Nah, ya, jangan keder ya. Nah, ini namanya Bang Roni Alfara kalau tidak salah, seingat saya ya. Sekarang beliau lolos di PNS ya, Kementerian Agama sebagai penyuluh ya awalnya ya. Baik. Kami mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, termasuk titip salam dari Ketua Bapak Dr. Haji Pabali Musa MAG yang mengamanahkan sambutan ini kepada kami, menyampaikan selamat milad yang ke-20 kepada Klinik Kitamura Muhammadiyah Pontianak, termasuk silaturahim Idul Fitri dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang pertemuan ini sebenarnya bukan sekedar milad biasa, tapi bagi kita adalah sebuah momentum konsolidasi nilai dan spirit perjuangan. Karena klinik PKU Muhammadiyah ini sebenarnya bukan hanya institusi layanan kesehatan, tapi juga bagian dari amal usaha yang melanjutkan dakwah Nabi, ya, dakwah Rasulullah
dalam yang pertama merawat kehidupan, yang kedua melayani dengan akhlak, dan yang ketiga adalah menebar maslahat. 3 hal ini harus terus dipegang sebagai fondasi bagi pengelola klinik untuk dapat meningkatkan ketermanfaatannya kepada masyarakat. Melayani kehidupan artinya bagaimana warga termasuk pasiennya bisa sehat, syukur-syukur bisa panjang hidupnya. Tadi Pak Kepala Kemenak sepertinya sebelum sampai ke sini dapat musibah. Jadi saya juga ngeri ngelihatnya, kakinya hampir terkelupas kukunya. Kena apa Pak Kepala? Sadel motor, kena sadel motor ya, jadi kukunya hampir terkelupas, berdarah. Untung pula berada di tempat yang benar ya, langsung dicuci, kemudian dilakban. Bayar nggak tadi Pak? Belum bayar, tolong bagian kasir ya, disiapkan ya. Nah, mudah-mudahan pasien yang datang di klinik ini dapat kita layani dengan maksimal, karena itu bagian dari ibadah kita untuk meneruskan amanah dan pesan dari Rasulullah agar kita selalu bisa memberikan kemanfaatan, terutama melayani dengan akhlak. Saya kalau bicara PDM ini selalu teringat dengan inspirator saya, inspirator kita, Abangda Haji Rigza Tamrin SAG, yang kalau saya selalu teringat beliau itu badan saya itu merinding, karena beliau mentor saya sudah cukup lama, sejak dari Pondok Sobron di Solo sampai kepada bagaimana beliau terus membimbing, mementori, sampai akhirnya banyak sekali yang terkenang dari cara beliau menyebarkan Muhammadiyah dengan motivasi yang tinggi. Jadi salah satu ciri khas dari Abangda Rigza Tamrin itu adalah semangatnya yang sangat antusias dalam berorganisasi, dalam berdakwah. Saya bahkan belum pernah menemukan beliau mengeluh dalam hal apapun. Jadi setiap mengenang beliau, saya selalu termotivasi untuk bisa menjadi seperti apa yang beliau terus ajarkan, bahwa berdakwah atau berkiprah di Muhammadiyah itu harus benar-benar dalam rangka untuk memuliakan Islam, membesarkan Islam, memajukan Islam. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa prinsip yang saya dapat pelajari dari Bang Rigza yang bisa kita praktekkan dalam bagaimana mengelola klinik PKU Muhammadiyah ini. Yang pertama adalah Pak Rigza Tamrin itu sangat menjaga prinsip. Itu sangat terbukti, siapapun yang pernah berhubungan dengan beliau pasti tahu betul bagaimana prinsip kemuhammadiyahan yang dipegang oleh almarhum Abangda kita itu begitu kuat, dan itu harus menjadi warna klinik Muhammadiyah. Klinik Muhammadiyah harus tetap memberikan warna kemuhammadiyahan dalam seluruh tata kelola termasuk layanannya. Yang kedua adalah disiplin dalam amal. Bang Rigza adalah salah satu kader tokoh Muhammadiyah yang sangat istiqomah di dalam amal ibadahnya, termasuk mengelola amal usaha. Bahkan menjelang wafatnya, beliau kita ketahui masih sibuk untuk melakukan iktikaf di Masjid Mujahidin sebelum akhirnya mengalami stroke dan meninggal tidak beberapa waktu yang kemudian. Ini juga yang harus kita pegang, bagaimana disiplin dalam amal itu terimplementasi di dalam kinerja kita. Jadi pegawai-pegawai klinik PKU, terutama Pak Ketua, harus bisa memastikan bahwa disiplin pegawai ini harus tetap dijaga, terutama kinerjanya, pelayanannya kepada masyarakat dan ibadahnya. Jadi jangan sampai ada pegawai klinik yang sholatnya masih
bolong-bolong, kemudian akhlaknya, layanannya tidak maksimal, sehingga ini berdampak juga kepada persyarikatan kita. Dan yang ketiga adalah kasih dalam dakwah. Jadi pentingnya untuk memberikan layanan termasuk dakwah kepada masyarakat, kepada pasien dengan mengedepankan kasih sayang. Biasanya SOP rumah sakit, SOP kantor-kantor yang mengedepankan layanan dengan penuh kasih itu bisa kita lihat bahkan dari pintu masuk ya. Pintu masuk bagaimana seseorang hadir di sebuah tempat dengan layanan prima itu bisa kita lihat dari pintu masuknya. Jadi ada penunggu minimal security ya. Security yang bisa menyapa pasien atau kolega dengan keramahan yang tinggi, walaupun itu kadang dibuat-buat gitu ya. Tapi justru ini akan menjadi habit, menjadi kebiasaan yang sangat menguntungkan persyarikatan kita. Melalui momen milad ini, kami ingin mengajak kita semua, yang pertama adalah memperkuat kolaborasi antar amal usaha dan gerakan dakwah, sebab PKU Muhammadiyah ini sebenarnya bukan hanya pusat layanan, tapi juga sebagai medan pembinaan kader dan penyamaan atau penyemaian nilai-nilai Islam berkemajuan. Silakan Pak Ketua untuk melakukan pembinaan terhadap kader-kader, pegawainya. Sudah ada Darul Arkom belum khusus pegawai? Sudah ada, dan itu bisa ditingkatkan levelnya. Kemarin Pemuda Muhammadiyah meningkatkan level perkaderan dengan melaksanakan Darul Arkom Madiyah di Kuburaya, dan itu sangat positif dan sangat bagus ya. Yang kedua adalah meneguhkan integritas kader dalam setiap lini pelayanan ya. Karena kita harus bisa menampilkan layanan yang ikhlas dan berintegritas. Sudah banyak contoh di mana pegawai-pegawai kesehatan walaupun tidak banyak ya, tapi integritas ini sangat penting. Sekarang kita melihat beberapa video-video viral kasus-kasus yang terjadi di dunia kesehatan, termasuk yang terbaru adalah pelecehan seksual ya dari seorang dokter kepada pasiennya yang sedang periksa kesehatan. Ini juga harus dipastikan bahwa klinik kita steril ya dan bersih dari hal-hal yang bisa mencoreng nama baik PKU termasuk Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah menjadikan momen Idul Fitri ini sebagai peristiwa spiritual untuk memperoleh atau untuk meraih komitmen dakwah kita. Ini perlu kita perbaharui bahwa dakwah terdiversifikasi di berbagai lini, dari masjid ke rumah sakit misalnya ya, dari pengajian ke pelayanan sosial, dari teori ke praktek, ini harus terintegrasi. Nah, mudah-mudahan dengan milad ini dapat mendorong PKU atau klinik Kita Murah untuk terus melakukan layanan prima, memberikan kinerja yang terbaik, sehingga Muhammadiyah betul-betul merasa beruntung mendapatkan klinik ini. Dan insya Allah ya, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi, bahwa proyeksi pengembangan klinik ini akan sangat progresif, dan kita doakan seluruh pengurusnya, segenap pengelolanya diberikan kesehatan dan dapat mewujudkan cita-cita pengembangan klinik Kita Murah yang berkemajuan. Nasrun minallahi wa fathu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama tausiah oleh Ustadz AA Roni Eskom-I. Kepada Ustadz saya silakan. Saya tak suka pakai kursi kalau ceramah. Mulai nampak kaki bergegar, muka bergegar. Biarlah mic-nya sebelah sini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu As mencari lakum, lakumnya tumbuh di balik batu. Dudi dah cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang besar ni Pak sebelah sini yang jawab salam. Yang sebelah sana tak ada besar jawab salam. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan saya doakan. Yang di belakang boleh nak nambah isteri. Pak, kita lewat jalan mana ni Pak? Kita balik kena utang kan bahaya Pak. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam, mudah-mudahan semuanya naik haji. Amin. Yang besar aminnya tu Pak, pasti besar anaknya, dompetnya. Saya doakan yang bapak-bapak tadi, yang jawab salamnya sama ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan anak lagi. Amin. Kok sikit suaranya Pak? Tidak apa-apa Pak, rezeki Allah tidak apa-apa di umur 60 pun diberikan. Tidak apa-apa umur udah tua tapi rezeki Allah mengalir. Bukan hanya dikasih anak tapi dikasih istri yang cantik. Pak, istrinya cantik dah Pak? Ada berani Bu? Tak ada bapak-bapak berani bilang isteri saya cantik. Cuba ibu-ibu. Bu. Sakit suara saya ni. Bu. Tak apa-apalah Bu. Suami kita jelek, yang penting banyak. Jujur Bu, bapak. Bu, tak apa-apalah. Suami kita itu kurus, yang penting banyak. Bu. Biarlah suami kita tu ndak balik seminggu, yang penting kasih rela ibu ya. Pak, mohon maaf Pak, tak ada harga diri dah kita Pak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pontianak atau mewakili, yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini Bu, ini dosen saya Bu. Sebenarnya saya tidak boleh ceramahan dosen saya ni. Cukup assalamualaikum baliklah saya. Karena ilmu dari beliau. Sekarang saya berdiri ni gara-gara beliau ni. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Pak Haji Ruslan. InsyaAllah beliau udah anti-wanti, Ustaz datangnya awal Ustaz, oh rupanya ayah ni kena tutup pula jalan. Letih saya nak mutar sini, akhir tembusnya ke mana Bu? Ke Ampera. Ya Allah, jauh. Dari subuh ngisi kajian pas jam 6:30. Wah, ini kayaknya telat nih. Kajian subuhnya hampir selesai jam 6:30. Wah, akhirnya ndak bisa lagi narik mobil, akhir motor yang ditarik. Sampai ke sini insya-Allah, telat sikit ya. Yang saya hormati, ini mau lihat loh contohnya ni, ndak kenal maka ndak sayang. Kepala klinik ya, Pak Edi Kurniawan, insya-Allah pada hari ini, Bu, kepala kliniknya udah ganteng Bu. Ganteng tak Bu? Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan pada hari ini ibu-ibu bisa menginjakkan kaki di sini Bu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan dari ibadah kita dari rumah, kaki kiri menggugurkan dosa, kaki kanan menaikkan derajat. Amin ya robbal alamin. Saya nanya dulu nih Bu, kira-kira saya ceramah nih berapa menit nih Bu? Berapa menit nih Pak? Pas maghrib. Udah orang balik semua. Habis kita di sini Bu ya. Bu, Ibu kalau ceramah suka yang panjang atau yang pendek Bu? Ibu suka yang pendek?
Jangan yang mikir yang macam-macam Bu ya. Bu, ibu yang suka panjang atau pendek? Panjang? Ada yang bilang panjang Pak. Panjang enak tak Bu? Hah? Kalau pendek enak tak? Tergantung. Bapak suka pendek atau panjang? Jangan mikir yang lain-lain Pak ya. Yang pendek atau yang panjang? Oh, yang sedang-sedang. Rupa ternyata penelitian bilang, rupanya yang panjang tu lebih nyaman. Jangan mikir yang ndak-ndak ya Pak ya. Ini ceramahnya maksudnya. Rupanya yang pendek tu cukup Assalamualaikum. Terakhirnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung balik dah. Pendek kan? Karena mau minta panjang, maka saya panjangkan. Kira-kira ni panitia siap dah ni. Ketika saya ceramah nanti jemaahnya balik semua. Kalau balik semua, tinggallah Pak Kemenak dengan Pak Samsul guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa berada di sini karena berkatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya mau nyampaikan 3 nih Pak. 3. Karena 3 ni saya yakin 3 jam, saya pangkaslah sikit-sikit. Kenapa? Saya takutnya nanti kalau panjang-panjang nanti mula dah nyampai di jam kampung tengah. Nanti balik tak bergabar. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur karena Allah. Kenapa? Bersyukurnya akan menambah nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah, bersyukur saja Allah tambah nikmatnya. Apalagi lah kita bilang bersyukur ditambah juga kita senantiasa meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tambah lagi nikmat. Karena apa? Sekarang ibu masih udah nyampai ke sini ibu. Yang tadi bilang 60 tahun. Bisa sampai sini itu nikmat tak paling besar. Kira-kira ibu nyampai ke sini langsung nak masuk di klinik bu? Ada tak masuk ke sini? Datang ke sini langsung masuk klinik. Macam Pak Kemenak tadi. Itu sebab. Karena apa? Karena datangnya ke sini masuk ke sana. Itu tes. Kata Allah dites ya dulu di dalam tak apa. Biarpun kakinya luka sedikit. Tapi kalau bapak-bapak yang datang ke sini ada tak? Dari sini datangnya langsung masuk ke dalam? Tidak ada. Itulah nikmat yang besar. Ternyata tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama diberi nikmat. Kenapa? Suruh ngetes. Datang ke sini luka kaki langsung masuk ke dalam. Ngetes dulu ilmunya di dalam. Karena apa? Ilmu itulah sangat bermanfaat. Kalau buka klinik tidak ada ilmu macam mana bu? Pak, macam mana kira-kira buka klinik tidak punya ilmu? Nanti gara-gara sontek ke sini, lari sontek ke sini. Beda sontek. Mau bu? Mau yang dokter abal-abalan sontek di sini nanti sonteknya ke lain? Mau bu? Tak mau. Karena apa? Udah pasti yang buka kliniknya, insya Allah pasti ilmunya yang banyak. Itu yang pertama. Insya Allah yang saya akan sampaikan ini ada 3 bu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senantiasa tahu dengan hal yang kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Apa yang pertama? Yaitu senantiasa sunnah dalam besak sikit suara saya, besak lagi suara itu. Sunnahnya untuk berobat. Kira-kira sini ada nak yang tak yakin yang sunnahnya untuk berobat? Kira-kira sakit minum air putih aja. Ada tak di sini? Tak ada. Kira-kira sakit langsung ke rumah. Rumah itulah pokoknya. Yang pandai jampi-jampi. Ada. Karena sunnahnya berobat kata Rasulullah. Orang yang senantiasa tahu dengan ilmu. Orang yang paham dengan ilmu. Orang yang tahu tentang penyakitnya. Jangan orang yang ditanya, Pak, kenapalah Pak? Dokter tu nanya dulu, Pak, sakit apa Pak? Ada tak gitu Pak? Kalau dokter Tuhan tak perlu, Bapak datang sini, saya sudah tahu dah penyakit Bapak. Kenapa? Bapak kekurangan janda. Salah.
Kenapa tahu dah? Kata Allah. Karena manusia udah datang, Allah dah tahu dah. Oh, ini orang ini nih tahu nih. Doa dia minta nambah istri. Dah tahu dah Allah. Tapi kalau dokter datang, pasiennya datang langsung bilang apa? Pak, penyakitnya apa, Pak? Pasti begitu kan? Bu, pasti begitu kan, Bu kan? Bu, apa penyakitnya, Bu? Barulah diperiksa. Karena apa? Ada teori yang mengatakan orang yang senantiasa hanya memberikan kebaikan itu kepada orang lain, senantiasa kebaikan itu datangnya dan juga jatuhnya kepada diri kita sendiri. Makanya Pak, Bu, kita di rumah itu disunahkan untuk berobat. Kalau sakit udah ada dah klinik kita murah. Alhamdulillah ke sini. Karena apa? Di sini banyak ilmu yang udah pandai mengobati kita. Tinggal kita datang ke sini tanya, dokter, saya ini Pak, sakitnya sakit ini, sakit itu. Tahu dokter? Oh ini resepnya, ini resepnya. Karena apa? Karena ada ilmu. Yang kedua, kadang-kadang orang pergi ke dokter tapi takut minum obat. Ada enggak sini kira-kira bapak yang takut minum obat? Pak, ada yang takut minum obat enggak, Pak? Yang di depan ada takut minum obat enggak, Pak? Kadang pergi ke klinik, balik ke rumahnya ada obat, tak ada diminum. Nah, sunnah yang kedua, kita disunahkan meminum obat. Kata Rasulullah pada zaman itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, aku ini berobat kepada salah satu tabib, kata Abu Bakar. Tapi obatnya ini itu meragukan saya. Kata Rasulullah apa? Percaya ya kepada itu, senantiasa menjadi wasilah kita untuk kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, senyap ya nih Bu. Bu, nah, Pak, di sinilah saya jelaskan, Bu. Saya mau bela loh ibu-ibu. Kita berobat, Bu, butuh duit, betul lah Pak? Betul. Pak, kewajiban Bapak itu di rumah udah tahu Pak? Nggak ada yang tahu? Mau saya kasih tahu Pak? Kewajiban seorang suami nyuci piring, ngepel, basuh baju, wah senang dah ibu dah. Apalagi mandikan anak. Itu tugas seorang suami. Tugas seorang ibu tuh cukup 2 aja Bu. Dah tahu dah saya dah. Yang pertama berbakti kepada suami, yang kedua taat kepada Allah. Cukup itu ya Bu. Makanya bapak-bapak di rumah jangan bebankan semuanya kepada istri. Istri gak masak, istri gak ngepel, udah siang dikerja, malam juga dikerjakan. Pak, tega tak dengan istrinya Pak? Tidak tega, karena itu kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang istri khusus 2 aja Bu. Yang pertama dia berbakti kepada suami, yang kedua taat kepada Allah. Makanya Bu, kalau taat udah berbakti kepada suami, disuruh suami ngepel Bu. Disuruh suami masak. Ini nak marah aja Bu. Rupanya ada salah satu cerita Pak. Saking cerewetnya istri dengan suami ini berkelahi setiap hari di rumah. Berkelahi ini tak berhenti. Dari tahun ketemu tahun berkelahi terus. Akhirnya suami ini inisiatif ngajak istrinya. Bu, kita jalan-jalan yuk. Ayo, jalan. Pas Simpangan 3 ada namanya sumur. Nah, udah paham dah. Ditolakkanlah istrinya di sumur. Tak lama ditolaknya Bu, ada binatang besar yang keluar dari dalam sumur itu. Rupanya jin yang paling perkasa. Apa kata jin masuk di situ Pak? Tak sanggup aku di dalam sumur tu. Karena ada manusia yang ngomelnya dari ujung kiamat ketemu kiamat lagi. Rupanya ternyata dia ini ibunya suka ngomel. Nah, Bu, tak apa-apalah. Tadi saya bela ibu, sekarang saya bela bapak. Ngomelnya itu Bu, setan pun tak berani. Akhirnya naik. Ditanya oleh suami, kenapa setan kau naik?
Tak mampu saya dengar manusia yang satu di dalam sumur. Saking ngomelnya, telinga saya pun berdepes. Langsung dia naik. Bertobat langsunglah si iblis. Kenapa? Dengarkan ras terkuat di muka bumi, yaitu seorang ibu. Bu, hari ini yang jatuh, nanti bapak yang kena, Bu. Masih sehat, Bu? Sehat, Bu? Pak, masih sehat, Pak? Sehat. Kira-kira saya kasih dua pilihan, Pak. Kira-kira mau nambah anak atau mau nambah istri? Hah? Pak, mau nambah istri atau nambah anak, Pak? Nambah istri sunnah. Nambah anak? Enggak sunnah. Bu, mau nambah anak atau menambah duit, Bu? Nambah duit. Kalau ibu udah kaya, Bu, tak ada pandang dah suami dah ni. Yang kira dah tak bagus, sudah tak jelek, udah bau. Dah bau-bau lah. Udah, kan banyak duit. Langsung kok. Tapi, ini Pak, yang Bapak ndak tahu selama ini. Perempuan, Pak, mempunyai 10 hati nuraninya di dalam hati yang tak pernah digoyahkan oleh suami. 1. Wah, kalau saya jabarkan semua ni, klinik ni bisa tutup nanti. Karena kejujuran seorang istri. Pak, kalau dompet bapak 5.000, kalau ibu mau ngambil pasti dia bilang. Ya tak? Betul tak? Betul? Betul, Bu? Betul. 5.000. Asal 5 juta di dalam dompet, kira-kira ibu bertanya tak? Ada bertanya. 5 juta dalam dompet, kira-kira ibu bertanya lagi tak? Pak, mau minta duit, ada tak, Pak? Yang paling besar ni sebelah sini, ibu. Ya, Pak ya, Bu ya. Ini bapak-bapak semuanya kalau nak kahwin ngomong nak dengan istrinya. Tak berani. Lewat depan istri, permisi loh. Bu, kalau mau dapat anak kira-kira minta dengan suami? Bu, ibu apabila minta anak, minta tak dengan suami, Bu? Nah, salah satu rupanya, Bu, yang diteliti oleh para ulama, yang salah satu wanita yang pengen masuk surga, dia banyak minta. Rupanya ternyata, Bu, 100% wanita yang masuk surga tu, rupa ternyata dia banyak minta duluan. Tak perlu pakai gesek-gesek lagi, Bu, udah minta langsung. Itulah kunci dia masuk surga. Kalau udah minta duit, harus minta. Walaupun itu 5.000. Asal 5 juta tak bergabah, 5.000 bergabah, tak apa-apa. Katanya Pak Ustaz, haknya suami, hak saya. Betul. Betul 100%. Tapi haknya Allah, kita lewati. Kenapa? Kewajiban seorang istri taat kepada suami. Makanya Pak, ngantuk ke Pak? Lagi mikir, balik ni lewat mana ya, Bu ya? Kalau dah lewat depan ni terus mati, sampai ke rumah dah kena utangkan dah. Allahu Akbar. Kejujuran seorang istri yang ketiga itu, Pak, adalah dia senantiasa mendoakan suami. Keluar bapak dari rumah, baru satu pintu, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah suamiku ya Allah. Mudah-mudahan Engkau lancarkan rizkinya ya Allah. Mudah-mudahan tak jajan di luar ya Allah. Mudah-mudahan tidak mandang. Nah, banyak tuh. Maklumlah, Bu, kalau suami dia, Bu, keluar dari sini, ada aja yang lewat, dipandang sampai masuk rumah dia pandang. Kalau ibu-ibu mana ada. Makanya Pak, sekarang viral tuh bahasanya, Walid nak Dewi boleh?
Pak, Bapak dengar kata-kata ini, Pak? Yang lagi viral, Pak, Walin nak Dewi boleh? Janganlah sampai ke telinga anak-anak kita. Biarpun pengajaran itu filmnya bagus, tapi bahasanya tidak baik bagi kita. Yang keempat, Bu, ibu ini senantiasa menjaga rahasia. Walaupun suami itu sakit emah. Kawannya cerita, Bu, suami kau sakit apa? Tak ada. Dia sakitnya batuk-batuk ya di rumah. Jujur istrinya. Tapi kalau suami, saya ni sakit emah, isteri susah nak ngelayan, nak ngasih minum pun tak ada. Ya Allah. Beda pula, yang cerewet itu bukan mak-mak, sekarang bapak yang cerewet. Karena banyak yang tidak ada perhatian. Bu, ibu sayang nak dengan suami, Bu? Bu, benar tak, Bu? 100% saya dengar di sini, kalau sayang semua berarti bapak angkat lah. Bu, sayang nak dengan suami? Pada yang di situ-situ je yang dengar. Bu, sayang nak dengan suami? Pak, sayang nak dengan isteri, Pak? Isteri hamil dibawa klinik kita murah. Nanti ya, Bu. Lagi sibuk ni. Sibuk apa? Sibuk balas chat. Game. Ketika isteri udah benar sakit, Bu, telepon ambulan. Yang datang bukan ambulan, lupa supir taksi. Apa dia bilang suaminya? Udahlah pergilah, Bu, dah berobat. Istrinya lagi mau melahirkan, mau nantakan di klinik kita murah, malah dia bilang pergilah sendiri, Bu. Itulah suami yang masuk surga. Masuk surganya dua. Sebelum masuk surga, lewat lo pintu neraka. Kenapa tak perhatian kepada seorang istri? Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang kelima, seorang ibu itu adalah senantiasa menjaga aib. Walaupun suami itu udah ketahuan, Bu, selingkuh, kan banyak nih di media sosial ada selingkuh ini, tapi masih tetap dijaga. Bu, kita boleh belajar dengan salah satu artis namanya Nafa Urbah. Tahu Nafa Urbah? 100 kali diselingkuhkan tapi masih tetap bersabar. Kalau ibu-ibu 1 kali, piring terbang, kuali. Apa ge, Pak? Gas. Mak, kok gas terbang bawa bapak, tak usah di situlah, meledak, Pak. Kipas angin terbang. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi dalam rumah tangga. Yang terakhir, Pak, ini saya lihat jam nih udah setengah jam dah saya ceramah. Belum ada panitia ngasih kode. Tak apa-apa. Saya pengen, Pak, saya kalau udah nama tausiah, Pak, kalau setengah jam tu tak cukup, saya biasa 3 jam. Udah kira-kira bapak semuanya udah ngantuk semua, bawa saya selesai. Dah hurat. Udah keluar dari itu berarti dikasih metode dah. Kasih kode-kode. Pak, terakhirnya, yang pertama kita disunnahkan untuk berobat, yang kedua disunnahkan untuk kita meminum obat, yang terakhir sunnah kita karena kita percaya bahwa Allah itu maha penyembuh. Ibu mau lari kemana pun, mau ke dukun atau kemana pun, apabila penyakit ibu tidak sembuh karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibu tak akan mungkin sembuh. Walaupun dokternya udah dokter ternama, walaupun dia udah luar biasa, tapi kalau hendak disatukan sama Allah Subhanahu wa taala, maka ibu tidak akan pernah sembuh. Jadikan itulah ladangnya amal kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Nah, apa-apa, Bu, ibu pergi ke klinik kita murah, datang bertemu dengan dokter. Wasilahnya dokter itu mengobati ibu, itulah menjadi kebaikan. Karena doanya, karena doa kita. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasanya kita yaitu percaya kepada Allah. Kita berobat di mana pun, Bu. Kalau tak ada duit, bisa tak berobat, Bu? Bisa. Bu, kita tak ada duit, kira-kira kita murah, bisa tak nerima, Bu? Bisa. Datang ke sini, Bu. Kalau baliknya masuk bisa, baliknya bisa, Bu, bisa, insya-Allah. Apa yang tak ada?
BPJS bisa. Kalau misalnya masuk sini kena tahan Bu, telepon Pak Wali Kota atau telepon Pak Kementerian Agama. Insya Allah keluar Ibu. Tapi niatnya berobat. Nah ini insya Allah kepala kantor yang masuk udah tak bayar dah. Kepala kantor mana berani nak minta duit Pak? Berani sekali minta duit, besok tak datang. Kecuali istri. Yang terakhir Pak, ada 3 sunnah tadi, kita senantiasa percaya kepada Allah. Karena senantiasa kita berobat Bu, kita manusia Bu, kalau udah kita baik dengan hablum minan nas kita, baru hablum minallah kita, tapi senantiasa kita aman Bu. Makanya Bu, kalau kita penyakit tuh Bu, Pak, Bu, saya mau sampaikan, orang yang banyak penyakit menurut dokter Bu, ini menurut dokter, kebanyakan orang penyakit itu bukan karena makan. Ternyata orang yang banyak penyakit itu karena darah tinggi. Karena banyak marah-marah, banyak ngomel-ngomel, banyak, itulah banyaklah. Orang yang penyakit ternyata darahnya tinggi. Diakibatkan apa? Banyak marah, ngomongnya besar-besar. Istri bilang, Pak minta duit. Kenapa minta duit terus? Itu. Suaminya darah tinggi, istrinya darah tinggi. Akhirnya dua-duanya tinggi. Akhirnya stroke. Makanan cuma 20% jadi penyakit. Rupanya yang paling besar apa Bu? Jasmani kita rupanya. Dengan rohani. Jasmani kita itu 30%, rohani kita 30%. Apabila kita tidak jaga Bu, penyakit kita pasti banyak. Makanya orang yang tidak banyak penyakit Bu, dia senantiasa mengingat Allah. Astaghfirullahalazim. Baru nak marah, astaghfirullahalazim. Pasti tidak penyakit dia Bu. Ibu boleh amalkan ini. Kalau kita tidak mau penyakit, banyak-banyak beristighfar. Karena apa? Karena Allah senantiasa menjaga diri kita. Tapi Bu, kadang-kadang macam manalah nak istighfar Bu? Keluar dari sini, yang dipandang ketek, sebelahnya paha, aduh, tak mampu dah Pak ya. Kalau keluar di ayat ni, udah luar biasa dah. Ada yang lagi senam, ada yang, waduh, luar biasa, tak dipandang. Dipandang dosa, tak dipandang barang bagus. Ya Pak Bu ya, Allah senantiasa menjaga orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Makanya Bu, kita hablum minan nas kita sama-sama kebaikan. Kita yang berobat kepada klinik kita murah memberikan wasilahnya kepada kita berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Sembuh tak sembuhnya berkatnya doa kita berdua. Obat itu adalah sunnah. Obat itu cuma jembatan untuk kita sembuh. Tapi senantiasa dari obat itu ada doa terbaik dari seorang dokter. Dari doa seorang ibu yang mengharapkan untuk kesembuhan kita. Sehingga pas kita masuk di sini, insya Allah jadi sembuh. Pengaruh Bu, pengaruh yang pertamanya doa. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a'u wal ibadah. Ternyata doa itu adalah ibadah. Dari bagaimana kita menjelaskan itu kepada diri kita sendiri, bahwa masuk di klinik ini kita pengen berobat atas doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ternyata akibat doa kita menjadi penyembuh kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesembuhan semuanya, amin. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Diberikan kesembuhan, amin. Kita doakan mudah-mudahan dengan pada hari ini miladnya klinik kita murah ini, insya Allah ramai nanti kemudian hari, amin. Kita doakan Bapak Ibu yang datang ke sini, insya Allah Allah angkat penyakitnya, amin. Allah berikan kesembuhan, amin. Allah jaga semua kita, amin. Mudah-mudahan kita yang berada di sini, insya Allah Allah ijabah doa kita berangkat haji bersama, amin. Doa yang terbaik untuk kita semua Bu. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetapkan risi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila tausiah singkat ini
ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bu, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Saya mohon maaf kepada orang tua saya juga, yang di depan, yang di bawah, mohon maaf, saya di atas. Mudah-mudahan tidak menghilangkan rasa hormat saya. Mudah-mudahan orang tua masih orang tua saya. Nah, mana juga yang khusus yang abang-abang yang di belakang, yang panitia yang masih belum menikah, mudah-mudahan tahun depan menikah. Amin. Yang jomblo fisabilillah yang di belakang, mudah-mudahan semuanya menikah. Amin. Diberikan pekerjaan tetap. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dimudahkan dalam urusannya. Amin. Amin. Paling besar doanya di belakang, Pak. Mudah-mudahan kita doakan juga pulang dari sini, insya Allah Allah berikan keselamatan, berjumpa dengan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan baca Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.